Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan membawakan cerita baru yang berjudul Tumbal Nyowos Sedulur. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Dan buat teman-teman yang ingin membaca cerita langsung saja kunjungi di Twitter Mim Mayang yang nanti akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata. Langsung saja kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Mayang. Dalam keluargaku, aku bisa dipanggil dengan nama tengahku, Galuh. Aku lahir dari seorang ibu yang tengah memiliki kehidupan masa kecil yang cukup kelam, seram dan mencekam. Sampai aku berumur 7 tahun, ibuku baru berani mengajakku ke rumah itu. Rumah nenek berada di Desa Geneng, Kabupaten Ngawi. Rumah itu masih berbentuk seperti rumah joglo tua yang terlihat sangat kental dengan aura mistisnya. Bahkan sampai saat ini, Mama panggilanku pada ibu menghabiskan masa kecilnya di rumah itu dengan penuh cerita kelam di dalamnya. Saat itu aku masih belum banyak tanya, layaknya anak kecil yang selalu merengek ingin pergi ke rumah neneknya. Namun sebelum umurku 7 tahun, aku selalu dilarang oleh Mama untuk pergi ke rumah itu. "Mak, ayo ke rumah nenek." "Nanti dulu, Nduk. Tunggu umurmu genap 7 tahun. "Memang kenapa? Aku udah gede, pengen ketemu nenek. Pengen ke rumah nenek, Bule Sari sama yang lain juga. Ini demi kebaikanmu, Nduk. Nanti tunggu bulan Februari kita ke rumah nenek ya." Saat itu aku masih di akhir tahun 2006. Kurang 2 bulan lagi aku bisa ke rumah nenek, idamanku saat itu. Malam itu aku tidur di kamar dengan pintu yang terbuka. Sedikit aku mendengar percakapan Mama dan Bapak dari luar kamar. "Gimana keadaan Sari sekarang? Aman gak bawa Galuh ke rumah Simba?" Suara bapak. "Aku telepon karo Yanto. Insya Allah aman." "Kenapa Mak sama Bule Sri?" Panggilan kecilku pada Bule Sari yang saat itu masih susah untuk menghafal nama aslinya. "Nggak apa-apa, Nduk. Bule Sri lagi sakit. Nanti kalau kamu ke sana jangan terlalu deket-deket sama bule. Kalau diajak bule juga jangan mau dulu." Singkat cerita, tibalah waktu yang aku nantikan. 20 Februari 2007, genap 7 tahun umurku. Masih ingat dengan jelas, saat itu aku pulang sekolah dengan baju merah putihku. Dan sampai rumah, aku menagih janji kedua orang tuaku untuk memberikan kado ulang tahun, pergi ke rumah nenek. Kedua orang tuaku pun tidak ingkar janji. Mereka benar mengajakku pada hari Sabtu setelah pulang sekolah. Aku berangkat dengan dibonceng tengah menggunakan sepeda motor. Di perjalanan masih teringat dengan jelas, ibu tidak henti-hentinya berdoa. Entah apa yang diucapkannya. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tempuh. Jam 6 sore saat maghrib, tibalah kami di sebuah rumah tua berbentuk joglo dengan 3 buah kayu kekar sebagai pondasi. Aku yang tadinya semangat justru menciut nyaliku saat melihat rumah nenek itu. "Mak, ini benar rumah nenek?" tanyaku. "Iya, nanti sebelum masuk pintu kamu baca Al-Fatihah." "Iya Mak," ucapku tanpa banyak tanya. Kenapa? Karena memang sudah sangat ketakutan.
"Assalamualaikum, Mbok," sapa mama di balik pintu. Aku yang masih saat itu berdoa sembari melihat rumah yang hanya diterangi lampu petromak. "Assalamualaikum, Mbok," ganti bapak yang melantunkan salam. Namun tidak ada jawaban yang didapat. Kami pun memutuskan untuk masuk saja. Tapi saat itu aku tertegun sebentar. Melihat ke arah bangunan kosong, ada seseorang yang melambaikan tangannya kepadaku. Usianya sebaya denganku, cantik. Aku kecil bertanya kepada mama, "Mak, itu namanya siapa?" "Siapa, Nduk?" "Di rumah itu, di depan teras," sembari menunjuk ke rumah kosong itu. Mama pun menatap bapak dengan semburat wajah yang ketakutan dan cepat-cepat menutup mataku dengan kedua tangannya. "Udah, ayo masuk," kata mama. Sampai di dalam rumah ternyata sepi. Bule Sari yang aku cari tidak ada. Titi anak bule yang sebaya denganku pun tidak ada. Begitu juga Pak Lekyanto. Namun ternyata nenekku ada di dapur, namun duduk terdiam di pintu penghubung rumah keluarga dan dapur. "Bah," sambutku ceria. "Ya Allah, gendukku, kapan teko?" kata nenek. Tapi ada yang aneh dari wajah nenek. Aku yang masih kecil pun menyadarinya. Begitu ketara, takut tapi juga sedih. "Anak apa, Mbak?" tanya mama. "Sari hilang," kata nenek. "Loh, hilang gimana? Sejak kapan?" tanya mama. Bapak segera menggendongku. "Tadi sebelum maghrib setelah dari kamar mandi, Sari ngamuk. Ditenangke karo Yanto. Udah tenang, ditinggal Yanto wudu, Sari udah gak di kamar. Lah sekarang Yanto nyarinya di mana? Sama siapa, Mbok?" "Yanto karo Kamidi neng punden." Sebagai informasi, adat dalam Jawa yang disebut punden itu sebuah tempat yang disakralkan, tidak boleh dikunjungi sembarang orang. Dan biasanya di dalam punden ada sebuah makam leluhur desa yang disemayamkan di sana. Apalagi di desa Ganeng itu sangat pantangan bagi para penduduknya hanya sekedar melewati punden di sore hari. Setelah percakapan dengan nenek, mama langsung berkata kepada bapak, "Pak, apa pulang saja?" "Jangan, ini sudah malam. Rawan kalau kita keluar sekarang. Nginep dulu aja, Mak. Bismillah." Saat itu aku masih tidak mengerti ada apa dengan kondisi saat itu. Yang aku yakini hanya satu, sepertinya rumah nenek memang tidak senyaman yang aku bayangkan selama ini. Nenek pun langsung menimpali perkataan bapak. "Iya, Nduk, nggak apa-apa, nginep di sini aja. Sari sudah mendingan. Cuma mungkin ini memang hari pas wetonya saja, jadinya rawan." Singkat cerita, aku masih diam membisu, masih dalam dekapan bapak sembari menunggu di ruang keluarga dengan mama dan nenek. Mataku sudah mengantuk dan aku pastikan saat itu sudah di atas jam 10 malam. Namun Bule Sari masih belum pulang. Sampai akhirnya terdengar suara warga. "Mbok, Mbok Inem," panggil warga. "Nggih, ada apa Pak RT?" balas nenek. "Oh, ternyata Pak RT yang datang. Sari sudah ketemu," kata Pak RT. "Tapi pingsan di pinggir rel kereta api," sambungnya. Semuanya kaget. "Tapi adikku baik-baik saja kan, Pak?" "Enggak, Mbak," kata Pak RT sedikit lega. Sebagai informasi, memang desa nenekku dekat dengan jalur perlintasan kereta api.
Namun lintasan itu jarang untuk dilalui karena orangnya tempatnya yang tinggi di atas tembok besar dan sulit dibayangkan bagaimana bule bisa sampai di atas sana. 30 menit setelah kedatangan Pak RT, di belakangnya muncul beberapa gerombolan warga. La ilaha illallah, Sari! Pecah tangis nenek dan mamaku. Aku yang tadinya mengantuk justru saat itu terbuka lebar mataku melihat Pak Lekyanto sudah pulang dengan Titi. Namun bukan keadaan ini yang aku harapkan saat itu. Bukan keadaan mereka pulang dengan mulut Bule Sari belepotan dengan sesuatu berwarna merah segar, darah. Bukan kengerian itu yang aku bayangkan. Aku pun yang tadi berusaha menyembunyikan rasa takut, kini justru menangis tak tentu. Keadaan bule saat itu digotong 3 orang. Salah satunya Pak Lekyanto. Tubuhnya terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat nenek mengambil waslap air hangat untuk membersihkan badan bule Sari. Juga beberapa warga turut serta kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah semua warga pulang, barulah Pak Lek bercerita apa yang dialaminya saat mencari bule Sri saat itu. Memang benar penuturan nenek di awal bahwa kronologi kejadian malam itu diawali dengan bule yang tiba-tiba mengamuk, membanting semua barang-barang yang ada di dapur. Namun Pak Lek saat itu masih bisa menenangkan bule dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga bule. Sampai akhirnya bule dibawa masuk ke dalam kamar. Pak Lek berani meninggalkan bule untuk mengambil air wudhu karena pada saat itu memasuki waktu maghrib. Karena keadaan saat itu dinilai Pak Lek bahwa bule sudah cukup tenang dan tertidur. Namun 5 menit setelah mengambil air wudhu, Pak Lek kembali ke kamar. Pak Lek mendapati sajadah tergelar padahal awalnya masih terlipat sangat rapi di atas kasur. Dengan posisi bule sudah tidak ada di kamar. Cepat-cepat Pak Lek memberitahukan nenek bahwa Sari hilang. Nenek kemudian meminta tolong kepada Pak Kamiti yang masih berstatus saudara untuk membantu mencari Sari. Dengan inisiatif Pak Kamiti yang ternyata sudah mengetahui sedikit tentang kisah bule Sari, mereka menuju Punden. Alasan Pak Kamiti memilih Punden sebagai tempat tujuan pertama pencarian karena kondisi saat itu maghrib dan memang pantangan saat maghrib bagi warga untuk melintasi Punden tersebut. Namun dengan kondisi Sari yang sepertinya bukan jiwanya, ia yakin Sari terkoneksi di sana. Selang 10 menit perjalanan mereka sampailah di Punden. Dan benar, mereka mendapati bule dengan keadaan bersujud di makam Punden tersebut. Saat melihat kondisi ibunya, Titi menangis dan demi keamanannya Titi dititipkan ke rumah warga sekitar Punden sebelum mengevakuasi. Setelah dirasa kondisi aman, Pak Lek masuk ke dalam Punden dengan Pak Kamiti sembari merapal doa-doa yang biasa dengan mengucapkan salam. "Bu, ayo pulang bu," kata Pak Lek kepada bule yang masih dalam posisi sujud. Tidak ada jawaban dan hanya berbicara kumat kamit tidak jelas. "Sar, ayo pulang. Di sini bukan rumahmu, Sar," kata Pak Kamiti sembari memegang kepala bule dengan merapalkan entah bacaan apa itu. Pak Lek pun tidak mengerti, yang jelas niat Pak Kamiti baik. Saat kepala bule dipegang oleh Pak Kamiti, tiba-tiba dalam Punden ada burung gagak. Burung itu hitam pekat, mata merah dengan ukuran yang cukup besar,
bercengker di atas makam sambil melihat ke arah bule. Saat itu bule mendongakkan kepalanya dan melihat dengan tatapan penuh benci kepada Pak Kamiti dan dengan tatapan seperti ingin membunuh gagak itu. Setelah itu bule dibujuk untuk pulang. Namun baru sekitar 7 langkah bule meninggalkan punden. Bule mengamuk lagi. Kali ini Pak Lek menjadi saksi bahwa saat itu bule bukan berlaku seperti orang, namun seperti hewan kera dengan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Dan anehnya, kekuatan bule bertambah berlipat-lipat. Bahkan Pak Yanto yang berbadan kekar bersama Pak Kamiti pun terhuyung saat berusaha mencegah bule lari. Namun naas, mereka justru jatuh tersungkur dan kembali kehilangan jejak bule yang berlari secepat kera. Saat itu mereka cepat-cepat bangkit, kemudian mencari lagi posisi Sari berada, di mana sembari meminta tolong Pak RT untuk mengirimkan warga membantu mencari. Warga berbondong-bondong mencari bule, mulai dari menyusuri sungai, kembali ke punden, sawah, bahkan kebun-kebun milik warga. Mereka semua tidak berekspektasi bahwa bule saat itu berada di lintasan kereta, karena memang tidak mungkin bagi seorang manusia bisa mencapai rel tersebut karena posisinya yang tidak dapat diakses untuk mencapai di atas. Namun salah seorang warga mendapati seorang pengendara sepeda ontel berusia tengah baya berteriak sambil menatap ke atas rel. Benar, bule berada di atas sana dengan posisi separuh badan hampir jatuh ke bawah. Dengan panik, warga itu memanggil bantuan yang lain. Pak Lek saat itu sangat kaget. Bagaimana bisa istrinya sampai di sana? Saat itu pun tidak ada jawaban karena tidak ada satu orang pun yang melihat bagaimana bule naik. Tapi satu yang diyakini Pak Lek, bule bertingkah seperti kera dan mungkin tabiat kera itu yang membantunya sampai ke atas. Sembari memikirkan cara bagaimana mengevakuasi bule, saat itu Pak RT mengusulkan untuk meminjam traktor pengangkut pasir untuk membantu bule mencapai di atas sana. Beruntung warga baik hati itu meminjaminya. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Sampai akhirnya Pak Lek sangat lega bisa kembali menjangkau tubuh bule. Namun rasa lega itu tiba-tiba sirna saat dibarengi tangan bule yang menggenggam burung gagak dengan kondisi yang sudah mati, beserta dengan polesan darah yang ada di mulut bule. Ya, bule memakan burung itu. Sudah selayaknya seorang suami untuk selalu menerima dan siap dengan kondisi istri mereka. Pak Lek memang takut dengan kondisi itu, tapi rasa sayangnya pada bule lebih besar daripada rasa takut yang harus ia hadapi selama hidupnya bersama bule, termasuk hari ini. Singkat cerita, setelah Pak Lek sudah berhasil membawa bule ke bawah, para warga pun tanpa ragu membantu untuk membopong bule pulang. Namun saat di perjalanan, Pak Lek berani bersumpah melihat bule tersenyum dengan posisi mata masih tertutup. Sebentar, tapi sangat jelas. Tapi awakmu wis coba ngubungi Pak Amsar Yan, kata bapak. Pak Amsar yang dimaksud bapak adalah seorang kiai yang terkenal di desa nenek pada zaman itu. Sudah mas, tapi baru kali ini Sari bertingkah ekstrim seperti ini. Dulu gak pernah, semenjak ulang tahun Titi bulan Januari lalu. Benar, Titi genap berumur 7 pada Januari 2007. 1 bulan lebih tua dariku.
Ada apa? Kenapa dengan usia 7 saat itu? Memang ada kejadian aneh setelah ulang tahun Titi. Sebelum kejadian inian, tanya Mama. Sari pernah bawa pisau pas Titi tidur. Titi udah sampai terbuka di perutnya sedikit. Untung saja aku langsung tahu. Gak bisa bayangin, Mbak, kalau sampai Sari ngelukai Titi. Terus Sari gimana? Dia sadar gak? Dia mau ngelukai anak kandungnya sendiri. Pas aku datang, buru-buru mencegah Sari dan membacakan ayat suci sama menyadarkannya bahwa Titi anaknya. Sari langsung sadar, Mbak, terus nangis dan merasa bersalah sampai gak mau makan. Sudah coba dibawa ke Pak Amsar, sambung Mama. Iya Mbak, sudah. Tapi ya sama itu-situ saja. Pak Amsar gak bisa bener-bener ngilangin yang salah dari diri Sri. Pak Ansar cuma bisa membuat Sari lebih baik beberapa hari saja, Mbak. Percakapan malam itu berakhir. Kami pun bergegas untuk tidur dengan kondisi posisi bule Sari yang belum sadarkan diri. Masuk ke hari berikutnya di hari Minggu. Saat aku membuka mataku, keadaan kembali normal. Kejadian semalam seperti tidak pernah terjadi. Aneh. Benar, bule Sari kembali seperti bule yang aku kenal lewat telepon. Bule Sari yang ramah dan penuh kasih sayang itu tersenyum kepadaku sembari membawakan masakan ayam goreng. Nginep di sini aja, Nduk Galuh, katanya. Tapi aku Senin masuk sekolah, bule. Namun aku bisa memastikan jauh di sana Bapak Mama memperhatikanku dengan was-was. Nanti ya bule, kalau aku liburan panjang, aku main ke rumah nenek. Aku diajak bapak pulang nanti jam 11. Soalnya PR-ku belum selesai. Tidak ada jawaban, tidak ada kengerian. Bule Sari hanya mengelus kepalaku dengan tatapan yang sayu, khas miliknya. Tatapan penuh kasih sayang, namun yang pasti mata yang menceritakan bahwa ia tengah lelah dengan kehidupan. Mata yang bercerita tanpa suara bahwa ia sedang bermain peran. Saat itu masih pagi, masih 3 jam sebelum jam 11 siang aku pulang. Selayaknya anak umur 7 tahun, aku tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak asik bagiku. Karena saat itu cukup bagiku ketemu bule untuk pertama kali dan bermain dengan Titi selama 3 jam. Namun tempatku bermain dengan Titi hanya di teras depan. Bermain masak-masakan bersama bapak, mama, nenek, dan Pak Lek. Bule semua berkumpul di ruang tamu sambil ngobrol melihatku bermain dengan Titi. Percakapan mereka pun masih terdengar olehku. Sar, gimana keadaanmu? Kata Mama. Alhamdulillah Mbak, baik. Gak pernah merasa sebaik ini, kata bule. Mama dan Bapak saling pandang seperti tahu. Apa Sari tidak ingat kejadian malam yang menggemparkan satu desa? Namun mereka memutuskan untuk tidak bertanya. Ya udah, setiap kamu ngerasa ada yang salah sama kamu Sar, kamu harus kembali sadar ya, kalau semua keluargamu sayang sama kamu, masih butuh kamu. Kamu harus bisa lawan ya. Tak terasa air mata menetes di pipi Mama. Memang aku kenapa Mbak? Tanya bule. Memang tidak sadar. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu kuat, kamu hebat. Selama 25 tahun ini kamu sudah berjuang. Sambil tangan Mama memegang tangan bule. Iya Mbak,
Doain aku kuat ya Mbak. Doain aku bisa nemenin Titi sampai dia dewasa. Sampai aku bisa dibanggain sama dia. Dan aku bersumpah, aku kecil saat itu menangis mendengar pernyataan bule. Aku yang saat itu bermain dengan Titi memastikan tidak mendengarnya. Tapi aku menangis saat melihat wajah Titi dan buru menghapus air mataku. Satu hal lagi yang aku yakini, bule memang sakit. Entah sakit apa yang diderita. Mama belum menceritakan kepadaku. Selama 25 tahun bule sakit, padahal saat itu umur bule 35 tahun. Ada apa dengan bule yang ke 10 tahun? Yang aku yakini saat itu, suatu saat pasti Mama menceritakan kepadaku saat usiaku sudah sepantasnya mendengar kisah hidup bule yang tragis. Kisah hidup bule yang ternyata banyak menyimpan pesan moral dan mengandung makna besarnya kasih sayang seorang ibu. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 lebih dan kami pun berpamitan kepada nenek untuk pulang. Bagaimanapun kepada bule, ia berkata kepadaku, "Sering-sering kesini Nduk, temenin Titi main. Soalnya gak ada yang mau main sama Titi." "Iya bule, nanti aku main lagi." Aku berani bersumpah, di jam itu memang jam bagi warga untuk beraktivitas. Namun anehnya, setiap warga yang melintas di depan rumah nenek selalu melihat ke arah rumah dengan tatapan yang takut, seolah enggan melihat tetapi mereka penasaran. Dan satu lagi, di jam 11 siang aku kembali melihat ke arah bangunan kosong yang dulu aku belum mengetahui bahwa ada kisah kelam di balik rumah tua itu. Kembali aku lihat anak itu cantik memakai gaun putih, kembali melambaikan tangan di balik jendela rumahnya. Dalam perjalanan pulang, di pikiranku saat itu hanya menerka-nerka siapa anak secantik itu, siapa dia sebaya denganku yang selalu melambaikan tangan dan tersenyum kepadaku. Ingin sekali rasanya saat itu juga aku bertanya kepada Mama, kenapa dia sendirian di sana? Kenapa aku tidak boleh bermain dengannya? Namun semua pertanyaan itu tertutup dengan sebuah pertanyaan yang lebih menguasai pikiranku. Bule sakit apa? Dengan berani aku bertanya kepada Mama. Meskipun sudah tahu jawabannya meskipun sudah tahu tidak akan diberikan jawaban. Mama saat itu memberikan pengertian yang lebih dapat kupahami selayaknya anak kecil berusia 7 tahun lebih 5 hari. Bule udah lama Nduk sakit. Sakitnya bule itu suka main-main sama boneka. Kayak kamu, kalau kamu main sama boneka kan bonekanya kadang kamu jadiin anggun temenmu. Kadang kamu jadiin kucing juga. Kadang juga bule. Jadi kadang bule suka lupa sama dirinya sendiri. Jelas Mama. "Oh, jadi bule bukan gila ya Mak?" "Bukan Nduk. Tapi kamu sementara jangan terlalu deket-deket dulu ya Nduk. Karena kondisi bule juga belum sembuh," pungkas Mama. "Kenapa? Katanya nggak gila. Kenapa aku harus jaga jarak? Apa bule bahaya buat aku?" Mama sempat terdiam. Aku mengira ia masih menyusun sebuah kalimat untuk membalas pertanyaan kritisku. "Bisa dibilang begitu Nduk." Hening, saat itu kepalaku penuh dengan pertanyaan tentang bule. Tapi kalimat jawaban Mama sebenarnya belum cukup menjawab pertanyaanku. Karena beberapa jam yang lalu bule sangat baik padaku, bukan seperti kata Mama. Bohong batinku saat itu. Kalau bule bahaya bagiku, bagaimana dengan Titi? Kenapa dia tetap ada di dekat bule?
Singkat cerita, bulan Juli musim liburan sekolah. Saat itu kedua orang tuaku tidak berjanji mengajakku berlibur ke rumah nenek. Namun aku meminta pada mereka untuk menghabiskan liburanku ke rumah nenek. Jawabannya tidak. Entah apa salahnya mereka tidak memberitahuku. Selang beberapa minggu setelahnya, aku menguping Mama bertukar kabar dengan Pak Lik. Dalam percakapan itu, Mama bertanya, "Assalamualaikum Yan, piye Sari?" "Alhamdulillah Mbak Sari, udah jauh lebih baik. 4 bulanan ini udah gak pernah bertingkah aneh lagi." "Alhamdulillah. Lah Sari, apa udah bisa kamu tinggal kerja? Gak apa-apa di rumah sendiri sama Mbok?" "Udah Mbak, udah gak apa-apa. Mbok juga bilang gak apa-apa. Cuma ini ada berita agak gak enak Mbak dari beberapa tetangga." "Kabar gak enak gimana Yan?" "Itu loh Mbak, banyak kucing tetangga sama ayam tetangga tiba-tiba hilang. Terus ditemuin cuma ada jejak darahnya saja. Bahkan bekas bangkainya juga gak ada." "Loh, kenapa bisa begitu? Udah lapor Pak RT. Kira-kira siapa pelakunya Yan? Manusia apa binatang?" Pungkas Mama. "Nah itu Mak, sampai sekarang belum ketemu. Tapi gara-gara insiden beberapa bulan yang lalu yang Sari mulutnya belepotan darah, meskipun semua orang gak mau cerita kalau Sari makan gagak itu, aku jadi mikir yang enggak Mbak. Aduh Yan, gak mungkin lah Sari ngelakuin itu sama tetangga. Ketemu kan sudah mendingan. Sari gak pernah aneh-aneh lagi." "Iya sih Mbak, udah gak pernah aneh-aneh. Nanti takutnya kedengar Sari, malah kasihan sama dia Yan." "Emang kasus ini udah berapa lama?" "Udah ada sih Mbak kalau 4 bulanan. Ini juga di setiap malam ngadain pos ronda. Tapi anehnya gak pernah mergokin siapapun. Tapi besoknya ada aja peliharaan yang mati, dan itu setiap malam. Setiap malam Selasa, malam Jumat Mbak. Mungkin itu binatang buas kalian. Kan kamu tahu sendiri desa kita masih asri banget kan. Kiri kanan masih hutan, masih ada sungai." "Iya Mbak, bismillah aja." Saat mendengar percakapan Mama, aku mengingat sebuah kejadian saat aku bermain dengan Titi 4 bulan lalu di rumah nenek. Tepat di bawah pohon beringin belakang rumah, aku menemukan sebuah telinga kucing yang masih sedikit basah. Namun saat aku mencoba mengambilnya dengan Titi, bule saat itu dari balik sumur tua yang masih digunakan nenek untuk mencuci baju itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Sebagai artian, aku tidak boleh mengambil apa yang aku genggam saat itu. Kemudian aku berpikir dalam kamar, apa itu salah satu kucing warga? Apa jangan-jangan benar dugaan Pak Lik bahwa bule ada sangkut pautnya dengan ini? Dengan beberapa dugaan di kepalaku saat itu, keinginanku berlibur ke rumah nenek menjadi sirna dan digantikan dengan rasa takut. Namun saat itu aku memilih untuk diam. Aku tidak mau menambah suasana menjadi lebih tegang. Dengan asumsiku saat itu, aku tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, baik Mama ataupun Pak Lik. Entah jika Titi yang membicarakannya, aku tidak tahu. Setahun berlalu, aku menginjak usia ke-8. Dan selama kurang lebih 6 bulan, setiap Mama bertanya kabar bule, Pak Lik hanya menjawab bahwa bule sudah baik-baik saja. Dan Mama pun merasa bule Sari mungkin sedikit banyak sudah dapat mengontrol dirinya. Singkat cerita, pada bulan Juli 2008, aku liburan kenaikan kelas. Aku mendapatkan waktu berlibur 3 minggu. Dan karena sudah setahun aku tidak ke rumah nenek, saat itu kembali aku meminta izin bagaimana
jika aku berlibur ke rumah nenek? Jawaban kedua orang tuaku, boleh. Aku pun kembali bertanya, bagaimana jika aku menginap selama 3 minggu di sana? Sempat ragu untuk menjawab. Akhirnya aku pun diperbolehkan, mungkin dengan berbagai pertimbangan saat itu. Pertama, kasihan melihatku yang memelas, sudah lama tidak bertemu neneknya. Kedua, kondisi bule yang beberapa bulan belakangan tidak lagi menunjukkan gelagat aneh, namun tebakan mama meleset. Selang 2 hari setelah pemberian izin, mama membantuku berkemas. Beliau juga berpesan, nanti kalau di rumah nenek jam 5 sore udah gak boleh keluar ya. Jangan lupa setiap mau kemanapun galuh pergi selalu membaca Al-Fatihah dan bawa nama Allah ya nak, pesan mama. Iya mak, nanti aku sholat juga sama geleng-geleng kepala habis sholat, atau baca wirid la ilaha illallah maksudku. Pinter. Oh iya, satu lagi, kalau diajak bule pergi jangan mau ya. Sama bule-bule di rumah nenek aja ya. Kalau aku dibeliin jajan gimana? Jangan mau, nanti mama beliin jajan di sini. Kamu main sama Titi aja. Ya udah deh, jawabku sembari cemberut. Layaknya anak kecil yang dilarang untuk jajan, tibalah hari di mana aku berangkat ke rumah nenek. Aku hanya diantar oleh bapak karena mama saat itu harus menjaga toko. Selama perjalanan, bapak juga berpesan bahwa aku kalau melihat apapun di rumah nenek jangan pernah bilang siapa-siapa, cukup disimpan sendiri. Dan kalau ada apa-apa, aku langsung telepon bapak, minta tolong ke Pak Lek. Oh iya, sebagai informasi, aku memang anaknya sedikit sensitif dengan hal yang bersinggungan dengan yang tak kasat mata, dengan mereka yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bapak pun pasti tahu karena rasa sensitifku berasal dari bapak. 1 jam perjalanan aku tempuh, dan di jam 9 pagi aku sampai di rumah nenek. Saat turun dari motor kembali, aku melihat ke arah rumah tua itu, hanya ingin memastikan keberadaan si anak cantik itu apakah masih ada di sana. Ternyata nihil. Aku pun langsung masuk ke rumah nenek, disambut oleh nenek dan Titi. Saat itu Pak Lek kerja. Benar, aku mencari cara keberadaan bule. Setiap sudut ruangan ku susuri dengan kedua mata kecilku sampai aku tidak menemukan. Baru aku bertanya, "Bah, bule di mana?" "Itu Nduk, di kamar, lagi masak di dapur," kata nenek cepat-cepat. Aku ke dapur untuk melihat bule, kurus kering, mata yang semakin menjorok ke dalam, rambut yang kian putih. "Bule, galuh di sini." Cepat-cepat aku berlari memeluk bule. "Iya Nduk, sama siapa?" "Sama bapak bule, tapi ini bapak udah mau pulang." "Ya sudah, ayo temuin bapakmu dulu, bule mau salaman." Ku gandeng tangan keriput bule menemui bapak. Bule pun berjabat tangan dengannya, namun wajah bapak aneh, terlihat seperti kebingungan. Bagaimanapun bule yang terus menatap bapak dengan mata nanar. Tak lama bapak berpamitan, dan saat itulah kejadian aneh dimulai. Katakanlah saat bapak pulang, aku kembali bermain dengan Titi saat sinar matahari terang. Aku masih belum merasakan gangguan apapun saat itu. Tibalah saat dimana azan asar berkumandang. Saat itu azan di desa berbeda dengan azan di kota. Azan di kota selalu mengikuti waktu sholat, tapi azan di desa, khususnya untuk sholat asar, mengikuti waktu kerja para petani. Biasanya di atas jam 4 sore baru azan dikumandangkan. Aku masih mengingat pesan mama dengan jelas. Aku bergegas masuk apabila waktu mendekati pukul 5 sore. Aku pun mengajak Titi masuk, mandi, makan, dan bermain di dalam rumah.
Namun aneh, aku tidak melihat bule sama sekali. Lalu aku bertanya kepada Titi, "Tih, bule di mana?" "Biasanya sih jam segini di kamar. Nggak tahu juga aku, nggak berani lihat." "Kok nggak berani? Kenapa? Kan bule ibumu sendiri." "Pokoknya nggak berani. Coba aja kamu lihat sendiri." Karena memang masih kecil, jiwa ingin tahuku memang sangat besar. Perlahan-lahan ku totok pintu kamar bule, namun tidak ada sahutan. "Bule, bule di dalam." "Galuh, boleh masuk enggak?" Hening, tidak ada jawaban. "Bule, bule enggak apa-apa." Masih hening. "Ya sudah, Galuh masuk ya bule." Pintu kamar bule pun kubuka. Aku menemui bule sedang sholat membelakangi pintu. Namun aneh, kenapa berdiri terus? Aku memandang selama 5 menit. Aku memang belum sholat saat itu. Belum terlalu mengerti tentang tata cara sholat yang benar seperti apa. Aku hanya mengerti saat melihat mama setelah berdiri lalu ruku. Tak lama karena melihat keanehan pada bule, aku pun memberanikan diri untuk mendekati bule. Aku berjalan untuk duduk di kasur dekat bule. Aku berani bersumpah, aku sangat ketakutan saat melihat bule saat itu. Ya, benar saja, bukan seperti itu sholat yang mama lakukan. Aku mendapati bule yang memakai rukuk putih, sedang berdiri tangan sedekap, mata yang tidak berkedip, mulut yang tersenyum, kelihatan giginya sembari berkumat kamit. Entah apa yang dibaca. Matanya bukan memandang ke sajadah, tapi memandangi jendela kamar yang belum tertutup, sehingga bisa melihat dengan jelas jalan sempit berukuran 1/2 meter sebagai pembatas antar rumah. Dan yang pasti jalan itu tidak bisa dilalui orang. Dengan rasa takut, tapi aku masih penasaran. Dengan suara serak bertanya pada bule, "Bule, bule lihat apa?" Sembari menahan tangis. Namun yang kudapat bukan jawaban, tapi justru komat kamit bule yang tadinya tidak bersuara, kini bersuara seperti bahasa Jawa kuno. Aku tidak mengerti bahasanya karena bule mengucapkannya dengan cepat. Namun sempat mendengar bule mengatakan, "Ceng, celeceng." Entah apa artinya. Seketika tubuhku gemetar dan air mata yang aku tahan akhirnya pecah karena rasa takut dan lari menghampiri nenek di dapur. Nenek pun bertanya, "Kenapa, Nduk? Ada apa?" "Bule, Bah. Bule aneh sholatnya." Nenek hanya diam, seakan sudah terbiasa dengan hal itu. "Sudah cukup. Bule nggak apa-apa, Nduk. Udah kamu lihat. Kamu lanjut main sama Titi aja." Belum tangisku berhenti, kini giliran Titi yang berteriak menangis di ruang tamu. Buru-buru aku dan nenek menghampiri. Aku mendapati Titi yang menangis ketakutan bersembunyi di bawah meja kursi tua milik nenek. Dan yang pasti benar dugaan kalian, aku juga mendapati bule berada di ruang keluarga. Bedanya bule berada di atas batas pintu depan, masih dengan memakai rukuk dengan tangan menunjuk ke atas, seperti masih dengan mulut komat kamitnya. Entah apa maksud bule. Aku kemudian bergegas menenangkan Titi, dan nenek berusaha mengajak bicara bule. "Sar, wis Nduk, ayo masuk. Wis Nduk." Bukan jawaban nenek yang dapat, justru bule pingsan, badannya tersungkur ke depan teras. Nenek tidak kuat menahan untuk menahannya dan meminta tolong pada Kamiti. Setelah keadaan kembali tenang, Pak Kamiti pulang. Pas di jam 6 Pak Lek pulang. Pak Lek kaget mendapati bule yang terbujur lemas di kasur. Lalu aku dan Titi dengan mata yang sembab. Tapi kami menjelaskan apapun sekiranya Pak Lek sudah mengerti, menyuruh kami untuk keluar dari kamar bule. Malam semakin larut. Memang anak zaman dulu jika berlibur ke rumah nenek
lebih memilih untuk tidur bersama menggelar tikar di depan TV. Begitupun aku lebih memilih tidur bersama Titi. Nenek dan Pak Lek alih-alih tidur di kamar, hanya Bule yang tidur di kamarnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di pintu samping kanan ruang keluarga, yang apabila dibuka langsung mendapati jalan kecil selebar 1,5 meter yang di sisi bisa dilalui orang. Aku mendengar ada derap langkah, tidak hanya satu tapi lebih. Mengingat pesan bapak, apabila mendengar atau melihat apapun harus diam. Namun telingaku sangat nakal, bukannya mengabaikan, justru semakin memfokuskan suara itu. Kini suaranya hilang, berganti dengan suara seseorang mengetuk pintu. Kali ini nenek juga mendengar dan terbangun. Kemudian nenek pun membuka pintu itu dan aku mengikori di belakang. Setelah dibuka, angin berhembus sangat kencang dan dingin. Tidak ada orang. Nenek langsung cepat-cepat menutup pintu. Belum sempat nenek mengunci pintu, terdengar bunyi gaduh dari dalam kamar Bule dengan erangan Bule yang merasa kesakitan. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan cerita-cerita berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.